Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Dwi Nugraha dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2020 dari kelas TIA. Saya di sini akan menjelaskan dan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Priyanto. Yang pertama adalah subnetting. Subnetting adalah proses untuk membagi sebuah network ya menjadi sub-sub network. Jadi kalau di dalam IP address itu kan ada konsep network sama host yang harusnya dalam satu IP itu dia punya range hostnya itu satu dan hostnya ada berapa gitu ya. Tapi dengan subnetting ini kita bisa memecah-mecah satu host ini dipecah lagi jadi beberapa sub network. Jadi seakan-akan dalam satu host itu bisa jadi 4 network gitu atau berapapun itu, tadi tergantung tabelnya. Tujuannya adalah untuk menghemat yang pasti agar apa ya, misalnya satu range IP itu punya host 255, misalnya 255 client host yang bisa di-handle. Tapi dalam satu LAN kita cuma perlu 2 atau 4 PC atau 4 klien gitu. Misalnya 2 HP sama 2 laptop misalnya. Nah, dengan range segitu kan terlalu banyak. Nah, akhirnya kita bisa kecil-kecilin lagi biar lebih kecil, biar lebih efisien. Makanya kita subnetting. Kalau di kehidupan normal, misalnya di rumah mungkin ini nggak berguna ya. Tapi kalau sudah dalam konsep kayak misalnya kita udah melayani klien, misalnya kita punya klien, kita punya aplikasi, misalnya membuat tunnel atau sebagainya, subnetting ini sangat berarti gitu ya. Karena bisa mengefisienkan suatu range IP lebih efisien, lebih hemat juga, karena nggak dihambur-hamburkan networknya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mengerjakan praktikum berupa menggunakan percobaan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya akan membangun ini suatu infrastruktur yang hampir sama seperti ini. Jadi nanti ada 6 PC. Jadi di sini saya perlu PC. Saya ganti dulu nomornya biar gampang. Di sini saya ada 3 PC di sebelah kiri. Lalu ada 3 PC juga di sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya saya butuh switch untuk mengkonekkan masing-masing jaringan. Jadi ini nanti kita akan bikin dia beda jaringan. Jadi ini satu network dan ini satu network juga yang berbeda gitu sama-sama. Di sini saya pakai switch ya, ini PD switch. Habis itu di sini saya koneksikan menggunakan otomatis saja. Ya, kalau mau pakai ini pakai clock strike untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Tapi saya pakai otomatis saja biar mudah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa untuk menggabungkan dua network ini saya akan pakai router tentunya. Ini routernya. Di sini saya akan pakai ini router. Di sini saya akan koneksikan otomatis juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya masing-masing yang di sini saya akan menggunakan IP dengan subnet 26. Nah, jadi ini sebenarnya subnet menggunakan CIDR 26. Ini sama dengan nanti kita bisa hitung networknya. Nah, ini sekilas ini dalam satu network ya. Kita menggunakan IP misalnya 192.168. Nah, kita akan uji coba langsung masukin di bagian sini. IP configuration saya akan pakai static dulu. Jadi sini saya akan pakai 108.1.1. Nah, ini subnet mesh-nya saya akan pakai /26. Nah, kalau bingung /26 itu apa, kita akan pakai misalnya CIDR kalkulator biar nggak bingung. Nah, misalnya di sini saya akan mau membagi alamat IP ini, saya bagi menjadi /26. Nah, di sini ada muncul CIDR-nya dan ada subnet mesh-nya ini. Di sini saya copy seperti ini. Nah, di sini saya copy di semua PC-nya.
Ini 2. Oke, saya ini copy ini kan dulu aja. Nah, selanjutnya saya copy yang bagian subnet masknya ini juga ke semua PC. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah saya set untuk bentar, saya nggak akan pakai router yang ini. Saya akan pakai router yang PT aja. Ini saya delete kalau gitu. Saya akan pakai router yang PT. Ini PT router. Oke, saya koneksikan secara otomatis. Jadi saya pakai fast ethernet 00 sama fast ethernet 101 yang nyambung ke sini. Nah, selanjutnya di sini yang di sini itu saya akan menggunakan 65 ya, network selanjutnya ya. Di sini input range inputnya itu kalau teman-teman misalnya di sini 10 sampai 163. Ini range untuk network pertama gitu ya. Jadi batasnya itu 1.0 sampai 63. Nah, karena itu di sini di network yang selanjutnya kita akan pakai 65 gitu ya. Kenapa 65? Karena 64-nya itu udah dipakai networknya. Jadi networknya itu menggunakan titik 64. Berarti range IP-nya dimulai dari 65. Seperti itu ya. Jadi langsung aja saya aplikasikan ya, biar cepat. Saya akan copy dari sini, masuk ke desktop, IP configuration. Ini kita masukin ke 65 ya, dimulai dari 65. Ini juga dimulai dari 66, berarti ini selanjutnya ini 67. Ini 67. Oke, selanjutnya saya juga mau copy di bagian ininya subnet masknya juga biar cepat. Jadi di sini subnet masknya kita menggunakan CIDR 26, atau kalau di dalam subnet mask itu kita menggunakan format octet 4 ini. Jadi kita ubah ke 255.255.192 seperti itu. Nah, di sini saya sudah aplikasikan itu tadi. Oke, selanjutnya ini sudah terhubung harusnya. Nah, selanjutnya kita bikin gateway. Nah, gateway ini apa? Gateway ini adalah pemberitahuan bahwa kita mau mengirim suatu pesan. Misalnya nih, pesan misalnya PC1 ini mau mengirimkan ke alamat IP 65. Nah, 65 kan tidak dalam jaringan ini, tidak dalam satu jaringan. Nah, oleh karena itu switch ini akan kebingungan nanti. Loh, alamat tujuannya kan 65 ini bukan dalam satu jaringan kita. Nah, oleh karena itu dibutuhkan gateway. Jadi ketika nggak ada alamat tujuan, ada di alamat lain, ada di network lain, maka nanti switch akan otomatis meneruskan ke gateway-nya seperti itu. Jadi di sini misalnya kita mau ngirim ke 65 nggak bakal bisa sampai karena dia nggak tahu jalan untuk menuju ke sini. Oleh karena itu kita harus kasih gateway-nya. Nah, gateway-nya nanti saya akan pakai ini kan 1 2 3. Di sini set gateway-nya misalnya saya set ke 5 misalnya ya. Ini misalnya saja. Saya set ke 5. Bentar. Ya, saya akan pakai 5 ya. Sini default gateway-nya saya set ke 1.5. Nah, untuk percobaan yang sebelah sini nggak akan saya kasih gateway untuk melihat nanti. Nah, gateway itu artinya kita meneruskan paket ke siapa gitu. Karena di sini konsepnya adalah kita ingin agar paket itu bisa sampai ke beda network, maka kita pakai router. Nah, router ini sebenarnya sama kayak komputer biasa sebenarnya, tapi dia itu punya yang namanya
interface yang banyak. Jadi dia bisa menghubungkan antar network seperti itu. Nah, di sini saya sambungin yang dari network ini ke interface FA00 gitu ya. Jadi di fast Ethernet 00 ini. Di sini saya akan setting IP-nya 1.5 dan subnet mask-nya 192 ya, sesuai dengan perhitungan kalkulator kita tadi ya untuk slash 192. Seperti itu. Nah, di sini saya setnya ke 1.5 ya. Jadi nanti misalnya nih PC1 ingin ngirim ke sini, karena dia nggak tahu jalannya, maka dia otomatis ditaruh ke gateway. Nah, gateway-nya itu adalah 1.5. Jadi nanti switch akan mengirimkan ke sini seperti itu. Nah, router ini di Cisco defaultnya kalau kita pakai Ethernet dia defaultnya off ya. Jadi kita harus aktifin dulu. Seperti itu. Atau bisa pakai CLI ya. Nanti tulis di sini no shutdown, atau kita bisa pakai ininya GUI-nya config centang aja on. Sama satunya ini juga dicentang aja on. Nanti dia otomatis bisa nyala gitu. Nah, selanjutnya kita setting yang 1.0 ini. Sama, kalau ini 1.5 berarti di sini saya mau nyeting berapa? Ini kan 64 ya. 65, 66, 67. Ini kan 67, berarti ini saya set ke 670 ya, ke 70. Saya set ke 70 dengan alamat IP-nya 192 seperti itu. Nah, di sini dia udah hijau status portnya, artinya harusnya sudah terhubung. Nah, di sini saya akan coba mensimulasikan ya. Jadi saya mau mencoba untuk mengirimkan paket. Saya mau mengirimkan paket dari PC1 ke PC3 seperti itu. Nah, jadi saya akan masuk ke mode simulation. Di sini saya akan show out none. Jadi saya mau lihat ICMP-nya aja, paket ICMP-nya. Lanjutnya saya akan bikin simple PDU ya. Atau sebenarnya ini boleh nggak dicentang sih, bisa di show all. Terus ini kita add simple PDU, terserah mau pakai yang ini atau yang simple PDU, tapi sini saya mau coba pakai PC1 yang saya seringkan ke PC3. Nah, ini untuk satu network dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia mengirim paket ICMP ya, tapi karena dia masih belum tahu mana PC3-nya, maka dia harus mengirim ARP, protokol ARP dulu. Kalau saya play di sini, saya next, dia ngirim broadcast, ini ARP dulu ya. Oke, di sini PC3 kita udah tahu lokasinya, baru sekarang kita akan teruskan paket ICMP-nya. Ini paket ICMP akan diteruskan ke PC3 dan dibales ya, di reply, and yap, sukses, selesai seperti itu. Nah, ini kalau dalam jaringan ya, jadi switch-nya tahu kita dalam satu jaringan gitu. Tapi kalau misalnya PC1 kita kirimkan ke PC4 gimana? Ya kan, kita reset simulation, kita akan kita masuk ke real time. Ya, kita ke simulation yang di sini saya delete. Saya akan bikin simple PDU dari PC1 ke PC4. Di mana? Ini kan beda jaringan. Ya, beda jaringan. Di sini saya akan klik next. Di sini dia akan ngirim ke switch ya, seperti yang saya. Nah, di sini lagi-lagi PC1 nggak tahu PC4 di mana, karena konsepnya di dalam jaringan itu kalau kita mau mengirim suatu data paket itu sebenarnya PC1, misalnya PC yang sedang mengirim itu harus tahu dulu MAC address dari device yang mau kita tuju. Dalam kasus ini kan PC4, berarti PC1 ini harus tahu dulu MAC addressnya PC4. Seperti itu ya. Makanya dia harus mengirim ARP dulu. Nah, di sini ARP di broadcast. Nah, yang ngebales si ini, karena si router ini tahu teman-teman. Si router ini tahu bahwa PC4 itu ada di seberang sini. Jadi meskipun router ini bukan tujuan kita, tapi dia ngebales bahwa ini loh tujuanmu ada di seberang gitu. Jadi router PT ini yang akan bertanggung jawab nanti. Karena memang PC4 ini ada di beda network seperti itu. Jadi router lah yang akan membantu. Jadi tugas router itu mapping yang beda jaringan. Kalau switch ini kan dia bisa menghubungkan ke
beda yang sama dalam jaringan. Maka tugas router ini untuk mapping perangkat-perangkat yang beda jaringan gitu. Nah, di sini kebales, kita udah dapat paket ARP-nya. Jadi PC1 ini udah tahu dia mau ngirim paket kemana, yaitu ke router. Nah, kenapa ke router? Karena router yang ngebales tadi kan, karena memang kita nggak bisa langsung ngirim ke PC4, kita harus ngelewati router dulu. Jadi intinya router ngonfirmasi bahwa oke, kamu bisa lewati saya untuk ke PC4 gitu. Jadinya nanti PC1 akan mengirimkan pesannya ke router. Nah, di sini ditulisin. Nah, sampai sini paketnya udah diterima sama router kita, tapi router kita masih nggak tahu. Router kita tuh nggak tahu mana PC4 ya kan, karena dia tahunya cuman PC4 ada di sini gitu. Akibatnya router akan mengirimkan broadcast ARP lagi. Jadi dia mau apa istilahnya, dia mau mendata di suatu gang itu siapa nih yang namanya PC4 gitu ya kan, yang alamat IP-nya 6.5 kan ini ya, 6.5. Dan di sini dia ngirim broadcast ARP dan kita tahu di sini, oh di sini nih PC4 yang punya alamat IP 65.192.168.1. berapa tadi, 65. Nah, di sini kita udah dapat router 1 udah tahu PC4. Habis itu dia baru meneruskan paketnya tadi. Seperti itu. Nah, ini gagal kenapa? Karena memang si router ini ternyata nggak tahu PC4. Jadi kita harus reset simulationnya. Ini biasanya memang error terjadi pas pertama kali gini, itu wajar gitu. Tapi kalau kita udah balik ke simulation harusnya udah berhasil, karena si router 1 ini udah punya informasi PC4 ya, udah ARP-nya nggak akan berlaku lagi. Nah, ini kalau kita kirim, nah sampai pesannya di sini, sampai ke PC4 seperti itu ya. Tapi kenapa nah tadi kenapa kok dia tadi gagal gitu ya? Karena ternyata di sini kita nggak tahu nggak tahu penerusnya, jadi dia nggak bisa balik pulang gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba PC1 sama 4, kita akan kasih gateway ya. Sedangkan yang PC3 ini kita akan hilangkan ya. Ini untuk percobaan kita lagi. Jadi kita coba ke PC3. Di sini gateway-nya ini kita akan hapus. Jadi PC3 nggak punya gateway. Nah, sebagai gantinya PC4 ini yang akan kita kasih gateway. Oke. Sorry, ini gateway-nya bukan 1.5 ya, tapi yang ini, yang router yang terhubung, interface-nya yang terhubung ke router sebelah sini. Berarti ini F670 ya kan tadi. Ini yang 70. Itu udah selesai. Kita balik ke simulation lagi. Di sini saya mau mengirim paket lagi ke PC4. Oke, kita next. Kita kirim. Oke. Nah, karena dia punya gateway, dia ngebales nih PC4 dead dan sampai selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba lagi, misalnya PC1 kita kirim ke PC2 ke PC5 ya. Nah, PC5 ini dia nggak punya gateway, sama kayak tadi nih, dia nggak punya gateway. Jadi kalau misalnya kita kirim PC2 ke PC5, hasilnya akan seperti apa? Oke, dia mengurangi lagi tadi ARP. Oke, dia bakal nge-ARP. Kita reset lagi simulation. Di sini dia udah tahu PC5 di mana. Nah, tapi dia nggak. Kenapa kok di sini paketnya dibuang? Karena dia nggak bisa balik. Kalau teman-teman lihat di sini nih, di historinya nih, switch 1 ke PC5. Habis itu di PC5 kalau kita cek, dia udah masuk. Nah, tapi dia mau ngeluarin nih ICMP message tipe 0. Jadi pasetnya itu dibuang sama dia karena dia nggak tahu jalan pulangnya, karena dia nggak punya gateway. Jadi dia sebenarnya mau ngirim paket ini ke pengirimnya tadi, yaitu 1.2. Tetapi karena dia nggak punya gateway, dia bingung mau ngirimnya kemana gitu, karena dia nggak ada gateway-nya. Karena di jaringan ini nggak ada yang, di jaringan yang satu jaringan ini nggak ada yang memiliki IP 1.2. IP 1.2 itu ada di beda jaringan.
ya gitu kan. Tapi karena dia nggak tahu, ya udah paketnya dibuang, makanya dia nggak sampai. Jadi sebenarnya paket ini udah sampai, tapi dia nggak bisa ngebales, nggak bisa nge-reply. Kenapa? Karena dia nggak punya gateway. Jadi untuk saling terhubung, ya mereka harus sama-sama punya gateway dan lain sebagainya gitu. Makanya paketnya nggak terkirim seperti itu. Selanjutnya misalnya kita PC3 ke PC6. Nah ini makin error lagi nih. Kenapa? Karena PC3 aja dari situ sudah tidak mempunyai PC3. Sorry, kita masuk ke simulation lagi. Ini dari PC3 ke PC6 nih. Ini sama-sama nggak mempunyai gateway. Makin aneh. Jadi kalau kita simulation, nah nggak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena PC3 juga nggak tahu mau kirim kemana. Dia sebenarnya tahu mau ngirim kemana, cuman jalannya dia bingung karena nggak ada yang bisa menjadi perantara dia gitu kan. Di sini router ini sebenarnya dia dihitung jadi PC juga sebenarnya, jadi sama-sama derajatnya. Jadi ketika dia mau ngirim ke PC 6, dia nggak tahu, bingung mau ngirim lewat mana gitu. Makanya kita harus mendefinisikan dulu siapa yang jadi kurir, istilahnya gitu. Router itu kurir lah istilahnya. Jadi makanya kita definisikan gateway-nya. Nah, gateway itu tadi adalah kita memberitahu bahwa siapa yang jadi kurirnya nanti. Makanya kita definisikan tadi 1.5, artinya router ini yang akan menjadi kurir yang akan mengantarkan paket kita ke PC4 gitu. Jadi seperti itu ya, makanya ini error. Oke, selanjutnya kita simulasi ya seperti itu, selesai ya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Gitu ya, dengan perintah tracer nanti. Oke, jadi sebagai contoh di sini PC1 ke PC3, PC1 ke PC4, terus 2 ke 5, 3 ke 6. Seperti tadi ya. Tracer ini gunaannya adalah untuk melakukan tracing atau tracking lah ya. Istilahnya itu kita mau melihat ini. Misalnya PC1 ini kan. Tak, tapi kita di sini akan ketik ya. Kita coba PC1 ke PC3 ya. Berarti kita tracer di sini tracer ke 192.168.1.3. Kita coba ke PC3 dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil tracingannya adalah ya di sini ada informasi-informasi penting kayak misalnya kecepatannya berapa, terus hopsnya berapa. Hops itu kayak apa aja yang dilewati gitu ya, jalurnya mana aja. Nah, karena dia dalam satu jaringan, jadi di sini pendek sekali ya route-nya. Dia langsung aja menuju ke, karena dia nggak ngelewati tikungan atau melewati jembatan ini kan, router itu jembatannya. Jadi di sini dia. Nah, sekarang kita akan coba command prompt lagi, kita tracer. Oke, kita tracer, tapi kita tracernya ke PC yang ini, PC4, yaitu 168.1.65. Kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia hopsnya ada dua nih. Jadi dia menuju ke 1.5 dulu. Nah, jadi kegunaan perintah tracer adalah atau tracking. Jadi kita bisa loh men-tracking paket. Jadi kita bisa tahu paket itu ngelewati apa aja ketika kita ngirim. Misal kita ngirim PC1 ke PC4. Jadi kita bisa tahu dia ngelewati 1.5 dulu. Habis itu baru dia di terminal. Nah, ini kalau misalnya ada banyak router, ya nanti di sini kehitungnya juga ada banyak. Misal PC1 kirim ke router 1, di router 1 dikirim ke router 2, router 2, router 3, habis itu baru ke PC4. Jadi nanti di sini juga ada 4 hubs ya artinya. Jadi hubs ini kayak jalannya, rutenya kemana aja seperti itu. Nanti kita coba lagi untuk PC2 ke PC5. Nah, ini gimana nih? Jadi kita coba PC2 ke PC5. Nih, kita tracer ya, PC2 ke PC5 yaitu 1.66 ya. Nah, di sini wah, dia berhenti nih. Nah, not responding ya, dia masih kebingungan ya. Nggak ada jalannya, Bang, gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini dia udah berhasil paketnya ditransfer ke 1.5, tapi ketika di sini dia nggak nerima balesan. Akhirnya di sini keluar tulisan request team out. Di sini dia mencoba lagi, dia masih mencoba ya 3 kali nih. Oke, mungkin akan request team out ya, karena memang paketnya nggak bisa pulang. Nah, request team out lagi seperti itu ya teman-teman.
Sekarang saya akan hentiin aja karena emang udah requesting out. Jadi dia nggak tahu jalan pulang ya. Nah, sekarang kita coba PC3 ke 6, ke PC6 ya. Ini makin nggak terkirim lah ya. 168 192 168 1.67. Nah ini makin nggak keluar apa-apa karena dia juga sendiri nggak ada gateway-nya kan. Jadi PC3 ini dia nggak punya gateway, dan di sini dia juga bakal request timeout juga pada akhirnya. Tuh dia loading doang dan ya request timeout. Nah seperti itu. Jadi demikian praktikum penjelasan singkat dan praktek saya tentang subnetting dan bagaimana penerapannya, dan juga gimana cara router bekerja dalam melakukan pengiriman paket beda jaringan ya, seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.